Iya Allah, luar biasa banget. Ada orang baik kayak begini. Kalau aku jadi kayak begini nggak mungkin aku maafin, beneran. Bib, masa ada orang ya Bib, baik banget Bib. Udahlah anaknya itu kan korban kejahatan. Terus orang tuanya si korban ini itu malah kayak ya marah. Enggak, malah maafin, malah baik sama yang bikin jahat itu. Kepada anaknya. Iya. Kok bisa ya? Padahal kan anaknya udah dijahatin. Kalau aku tuh udah kayak nggak ada maaf, tertutup pintu maaf itu. Ini. Dia tuh yang bener. Lah kok gitu Bib? Ya, yang kamu itu kan munculnya dari nafsu. Iya. Kalau yang dia munculnya dari nurani, dari hati. Lah kan anak kita udah dijahatin. Nah iya, memang anak kita udah dijahatin. Iya. Kalau kamu balas kejahatan dia dengan tidak memaafkan, bedanya kamu sama dia apa? Sama jahat. Sama jahat. Iya, sama jahat, betul. Sama jahat. Dan yang kedua, kalau kamu kemudian memaafkan dia, berarti kamu membuka pintu surga untuk dia. Loh kok jadi aku yang buka pintu surga buat dia, kan dia jahat. Iya kan, dia jahat, kemudian dia minta maaf, dan kalau kamu maafin, maka kesalahannya dia diampuni oleh Allah dan akhirnya dia masuk surga. Kalau kamu nggak maafin, berarti dia akan masuk neraka. Iya. Sekarang yang suka masukin orang ke neraka, siapa? Orang yang nggak maaf. Setan. Yang suka masukin orang ke neraka. Nah kalau kamu nggak maafin, berarti masukin dia. Nggak gitu juga sih. Iya, tapi kalau dia minta maaf, siapa tahu pelaku kejahatannya nggak minta maaf, tapi emang dasar orang tua korbannya aja yang baik gitu. Tugas orang yang berlaku salah adalah meminta maaf, bukan mendapatkan maaf. Tugas orang yang menjadi objek dari kesalahan dan keburukan orang lain atau kejahatan orang lain adalah memaafkan tanpa berharap orang itu, tanpa harus nunggu orang itu meminta maaf. Ya Allah, indah banget dunia kalau bisa begitu ya, Bib. Sebenarnya kalau kita ikuti jalannya Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah, itu dunia mudah, indah, dan bersatu. Begitu kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Harus sedah lagi tuh, Bib. Tadi terakhirnya mudah, indah, bersatu dah. Enggak, karena ini kan hadir, bukan rima. Emangnya rima nih. Ini mah bukan rima, 6 ini mah. 6, 5, 6 ya. Masuk aja lagi. Ya, gitu kata. Jadi indah. Iya. Kemudian yang kedua mudah. Yang ketiga itu bersatu dah. Ya, gitu dah, biar dah semua. Jadi dan juga kenapa sih kita itu kok seharusnya memaafkan? Karena semua orang itu pasti punya salah. Al-insanu ma'alul khata' wan nisyan. Sekarang orang itu yang salah, besok kan bisa jadi kita yang salah. Nah, kalau kita memaafkan orang lain, insya Allah orang lain akan memaafkan kita. Tapi kan banyak ya, Bib, kalau manusia-manusia gitu ya. Misalnya mereka kayak berseteru, bertengkar, terus udah gitu akhirnya ya udah deh maaf-maafan. Tapi habis itu udah kayak udah deh, gue cukup tahu lu kayak begitu, gue nggak mau kenal lagi sama lu gitu, gimana? Nah itu kalau sampai nggak bertegur sapa, maka itu dosa yang sangat serius. Karena kata Nabi, siapa yang tidak bertegur sapa sampai 3 hari apalagi lebih, maka itu dosa yang jika dia meninggal maka dia masuk neraka. Ya Allah, tapi kan udah saling maaf-maafan. Walaupun karena justru kalau maaf-maafan tapi akhirnya nggak bertegur sapa, berarti maafnya nggak tulus, ego, nggak ikhlas gitu ya. Iya. Bahkan kata Nabi, setiap hari Senin dan Kamis pintu ampunan Allah itu dibuka. Oh iya. Tapi tunggu hari Senin atau Kamis doang? Enggak, tapi bahkan Senin atau Kamis tidak terbuka pintu ampunan Allah bagi orang yang sedang bermusuhan. Serius, Beb? Serius, itu kata Nabi. Ya Allah. Bahkan kalau sampai setahun, itu setara membunuh. Hah? Jadi kalau kita setahun nggak nyapa, berarti setara dengan membunuh dia. Itu hanya perkara putus tali silaturahmi doang. Betul, tapi ingat, memaafkan, tapi yang terbaik adalah mengambil pelajaran dari apa yang kemarin menyebabkan kita bermusuhan, untuk kemudian tidak diulangi lagi. Tapi jangan memaafkan sekaligus melupakan. Dilupakan kesalahan yang enggak juga.
tetap diingat sebagai pelajaran, tapi bukan untuk menjaga denda. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak lagi berantem begitu, Bib, itu apa emang kayak harus langsung gue maafin? Atau boleh kayak please kasih aku waktu dulu karena kalau sekarang aku masih sakit hati ini, kayak gue masih belum bisa terima nih, besok deh cepat tahu hati gue udah damai, gue bisa memaafkan atau kita bisa saling maaf-maafin. Besok. Boleh. Besoknya. Ini tadi udah bilang 3 hari. 3 hari Mau ya. bilang Bukan minggu berarti depan kan nggak belum 3 mungkin. hari, Beb. Ya maksudnya Iya. itu kata Nabi harus segerakan dalam memberi maaf dan meminta maaf. Dan Masih juga emosi, Bib. iya masih emosi. Iya. Yang penting kita meminta maaf dan memberi maaf dulu. Nanti sambil kita meredakan. Karena nggak bisa saya nunggu besok. Kalau matinya malam ini, Coy. iya. Ya Allah, jangan dulu dong. Nggak bisa kan? Nggak Kan bisa kita nggak gitu tahu. ya. Iya, Iya. maafin aja dulu. Perkara kualitasnya, cara mengendalikan dirinya butuh waktu, maka yang penting itu dilakukan setelah kita menuntaskan kewajiban kita sebagai seorang muslim, memaafkan dia atau meminta maaf atas kesalahan kita. Ya, jadi nggak boleh tunda-tunda gitu, Bib. Nggak usah, pokoknya dalam segala kebaikan bersegeralah. Dan sekarang mungkin kita juga harus bersegeralah. Bersegeralah dalam kebaikan, betul? Betul. Bersegeralah untuk memberikan kesempatan teman ngaji untuk bertanya, ya kan? Bener nggak? Iya, makanya jangan kemana-mana ya teman ngaji ya, tetap di ruang ngaji karena abis ini kalian boleh tanya-tanya sama Habib Jafar, oke?